Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ulumina bi ulumi sairi salihin fi darani amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah ila anqal wal jari karraqid. Air yang mengalir itu karraqid, seperti air yang diem. Artinya dalam urusan air itu menjadi mutanajis atau tidak, itu tidak dibedakan antara air mengalir atau air yang diem, yang enggak mengalir. Yang dikatakan air mengalir itu ketika datang gelombang berikutnya, gelombang yang tadi sudah pergi. Ya, baik datar ngalirnya atau turunan dari atas ke bawah. Itu namanya air mengalir. Tidak seperti dipahami sebagian thalabah, jeding, ya, bak mandi yang kerannya dibuka terus sampai airnya tumpah-tumpah, itu bukan kategori air mengalir itu. Itu kategori air diem. Lu kan ngalir ini, yang ngalir permukaannya aja. Dikatakan mengalir itu ketika datang air berikutnya, gelombang kedua, yang gelombang pertama lewat, ya ganti. Airnya itu kan ganti, ya kayak sungai itu kan. Setiap aliran yang datang itu kan ganti kan, bukan yang tadi diem. Beda kalau bak mandi yang penuh sampai meluber itu sampai tumpah-tumpah, itu bukan air mengalir itu. Itu kategori air diem. Itu kategori air diem. Nah, jadi air mengalir tidak dibedakan dengan air diem. Artinya apa? Kalau air itu sedikit kena najis langsung najis walaupun tidak berubah. Kalau airnya banyak kejatuhan najis tafsil. Jika berubah walaupun sedikit maka mutanajis. Jika tidak berubah maka apa? Tetap suci dan mensucikan, mutahhir. Cuma apa? Al-ibrah itu. Kalau di air diem, al-ibrah fir raqid bi majmu'il ma. Kalau air itu diem, dianggap sedikit atau banyak, 2 kula atau kurang, itu dengan total air. Masalahnya kolam. Dari sini sampai ke pagar itu. Kalau airnya diem, dihitung banyak apa enggak yang air dari sini sampai ke pagar itu. Atau semalam, jeding yang nyambung-nyambung ini ya. Jeding yang terhubung satu sama lain. Dianggap banyak atau sedikit ya mulai dari jeding yang sini sampai sini. Itu kalau air diem. Jadi al-ibrah fir raqid bi majmu'il ma, dengan total air dari ujung ke ujung, dari samping ke samping. Tapi wa fil jari bil jiryati nafsiha. Untuk air yang diem itu al-ibrah bil jiryah, dengan per gelombang. Al-jiryah itu per gelombang. Jiryah itu apa sih? Yaitu air ketika digerakkan dengan tangan begini atau kena angin kenceng, itu kan air itu bergelombang begini kan ya. Nah, jadi misalnya ada sungai atau saluran air. Nah, ini ada sungai. Nah, air yang ngalir itu kan gini kan. Iya kan? Nah, ketika kena angin atau digerakkan dengan tangan akan menimbulkan gelombang seperti ini. Lah al-jiryah itu ini. Ini namanya al-jiryah. Jadi kalau air diem, dihitung 2 kula atau tidak, seperti ini. Ini kolam. Dihitung sedikit atau banyak ya dari sini ke sini. Dari sini ke sini, totalnya. Itu kalau air diem. Kalau totalnya nyampe 2 kula, berarti banyak. Kalau kurang dari 2 kula, berarti sedikit. Kalau air ngalir, misalnya sungai, dari Malang, ngalir sampai ke Laut Pasuruan. Ngitungnya bukan dari ujung Malang sampai ujung Pasuruan. Ngitungnya per gelombang. Dihitung sedikit atau banyak, itu per gelombang lah. Per gelombang ini. Kalau satu gelombang ini banyak, berarti ini 2 kula. 2 kula atau tidak itu per gelombang. Tapi kalau sungainya kecil kayak apa? Saluran air di sawah. Yang untuk aliran air ke sawah itu sedikit. Seandainya diombakkan, digerakkan pakai tangan atau pakai angin, gelombangnya kecil, maka tidak nyampe 2 kula. Berarti sedikit. Jadi perjiryah ini dianggap pisah. Jadi dianggap jeding yang pisah-pisah. Jadi air yang ngalir itu secara kasat mata nyambung apa enggak? Dari ujung Malang sampai ujung Pasuruan nyambung apa enggak kalau dilihat pakai mata? Nyambung. Tapi secara hukum enggak, dibedakan perjiryah. Per gelombang ini kayak jeding yang pisah-pisah. Tidak terhubung satu sama lain. Wadah ya?
Jadi dianggap betul-betul terpisah sudah. Dianggap betul-betul terpisah. Nah, ngitung 2 kula itu apa enggak? Apa ngitung 2 kula nyampe apa enggak ini dari tepi kanan ke tepi kiri, dari awal gelombang sampai akhir gelombang nih. Jadi dari tepi kanan ke tepi sini ke tepi sini, terus dari sini ke sini, terus kedalaman. Nah, jadi yang dihitung itu panjang, lebar, dalam. Lebar dari tepi ke tepi, dari ujung ke ujung, terus kedalaman dari permukaan sampai dasar. Itu kalau itu di total nyampe 2 kula berarti banyak. Tidak nyampe 2 kula berarti sedikit. Hukumnya lantas bagaimana? Hukumnya wafil jari bil jiriyati nafsiha. Jadi kalau untuk air mengalir ibronya bil jiriyah. Jiriyah itu tadi apa? Satu gelombang. Idil jarayat wa in tawasalat hisan, karena beberapa gelombang walaupun secara hisan, secara kasat mata itu mutawasilat, tawasalat hisan, nyambung secara kasat mata nyambung, fahiya mutafasilatun hukman, tapi hukumnya berbeda pisah. Jadi ini dianggap jeding yang terpisah-pisah. Kenapa? Idkullu jiriyatin tolibatun lima amamaha, karena setiap gelombang itu menarik gelombang sebelumnya. Yang ada di atas turun ke bawah, yang sekarang di bawah tambah ke bawah lagi itu. Idkullu jiriyatin tolibatun lima amamaha haribatun mimma wara'aha. Jadi dia mencari arah yang depannya dan lari dari arah belakangnya itu. Jadi dianggap pisah. Nah, hukumnya ini yang penting. Fa in kanatil jiriyatu kullaten. Ini satu jirianya sungainya lebar dan dalam. Kayak sungai ini, sebelahnya Masjid Kuba, gede kan ya? Gede. Jadi itu kalau dibuat kena angin bergelombang atau digerakkan itu memunculkan gelombang, itu akan agak panjang begini karena sungainya besar, terus lebar. Jadi dihitung dari tepi ke tepi, dari ujung ombak ke ujung ombak ini, terus kedalamannya ini mencapai katakan 2 kula. Itu. Mencapai 2 kula. Ya apa kalau satu jiriyah 2 kula? Sama seperti air diem yang 2 kula. Kalau jiriyah ini kena najis, kejatuhan najis jiriyah ini, di sini ada najisnya. Ada najisnya mengapung ya. Emas mengapung ya. Itu barangkali. barangkali. Jadi emas mengapung. Itu ada di sini. Ikut aliran begitu ya. Nah, 2 kula sama. Air 2 kula kejatuhan najis, kalau berubah ya apa? Najis. Kalau enggak berubah, enggak najis. Kalau enggak berubah enggak najis. Kalau berubah najis. Ketika enggak berubah jelas enggak najis. Ketika ini berubah itu. Kena najis ini berubah. Yang najis ya ini saja. Ini enggak ikut-ikut ini pisah sudah. Terus ngalir begitu. Ya satu aliran ini yang najis. Aliran sebelumnya di sini ada gelombang lagi. Ini tidak najis, ini enggak najis. Yang najis yang ini. Yang ada najisnya itu. Lu kan nyambung ini. Enggak. Hatta nyambung enggak nyetrum ya. Karena mutafasilatun hukman. Hukumnya pisah. Fa in kanatil jiriyatu kullaten. Jika satu gelombangnya itu mencapai 2 kula. Maksudnya mencapai 2 kula. Bi an balaghahuma. Mencapai 2 kula. Ab'adu salasah. 3 sisinya kalau di total mencapai 2 kula, 3 sisi ini. Dari ujung ke ujung, dari tepi ke tepi, dari permukaan ke dasar. Itu di total akhirnya mencapai 2 kula. Maka ya apa? Fala tanjusu biwuku'in najasati fiha illa bitaghayyur. Maka ini tidak menjadi najis ketika kena najis kecuali jika berubah. Kalau tidak berubah suci. Kalau berubah najis yang ini saja. Ini tidak ikut-ikut. Tetap suci. Jiriyah setelahnya suci, jiriyah sebelumnya juga suci. Yang najis hanya yang ini. Yang ini. Wa illa jika tidak mencapai 2 kula, tadi kan fa in kanatil jiryatu kullaten. Itu hukumnya. Wa illa ay wa illam takun al jiryah kullaten. Jika jiryahnya, gelombangnya tidak nyampe 2 kula karena sungainya kecil. Karena sungainya kecil seperti saluran air yang ada di sawah, membelah antara sawah satu dengan sawah lainnya. Tempat aliran air di sawah itu. Atau sungai yang kecil. Itu sungai yang kecil, jiriyahnya tidak mencapai 2 kula. Maka bagaimana? Fabil mulaqah.
maka najis dengan tersentuh najis. Kejatuhan najis langsung najis. Sekali lagi, yang najis yang ada, yang mutanajis yang ada najisnya. Sebelumnya dan setelahnya nggak ikut-ikut. Tetap suci. Contohnya, tak buat contoh kedua, airnya sedikit. Nah, jadi, ini jiriah yang ini, airnya cuma 1 kula. Airnya mengalir ke sana, sungai lautnya kan di sana kan ya, itu mengalir ke sana. Ini jiriah ini nggak ada najisnya. Ini jiriah ini ada najisnya. Tidak ada. Ini nggak ada najis, ini nggak ada najis. Ini yang ada najisnya. Perjiriannya hanya 1 kula. Nah, di sini ada najis. Karena tidak nyampe 2 kula, kena najis, apa hukumnya? Langsung najis. Langsung najis. Karena langsung najis, ya ini tok yang najis. Ini enggak, tetap suci. Ini juga sama. Wah teh ya. Nah, ketika airnya sedikit, najisnya ini imma ngikuti aliran air. Jadi airnya ngalir, ini najisnya ini ngapung, ikut aliran begitu. Ketika ikut aliran, maka air yang ini, jiriah yang ini, hukumnya apa? Mutanajis. Yang ini suci, yang ini juga suci. Cuman kan ini airnya ngalir. Kemudian 1 detik kemudian jiriah ini kan jiriah 1, 2, 3. Sekarang jiriah 2 ada di sini. 1 detik kemudian jiriah 2 tempatnya di mana? Tetap di sini apa di sini? Di nomor 2 apa di nomor 3? Berubah jadi nomor 3 ada di sini. Lah, ini tadi kan tempatnya, sungainya bukan airnya, tempatnya itu kan tadi ada najis dan ada air mutanajis. Tempatnya mutanajis apa enggak? Tempatnya mutanajis apa enggak? Kalau ada timba diisi air mutanajis, yang mutanajis airnya saja apa sak timbai? Timbanya mutanajis apa enggak? Mutanajis, iya kan? Ada air mutanajis, antum taruh dalam timba. Atau air suci, antum taruh dalam timba, kejatuhan najis. Yang najis airnya saja apa sak timbai? Sak timbanya mutanajis, iya kan? Nah, ini tadi ada najisnya. Airnya mutanajis karena jiriahnya sedikit. 1 detik kemudian jiriah kedua berpindah ke sini, najisnya ngikut. Ini mutanajis lah. Tempatnya ini sungainya bukan airnya. Sungainya mutanajis gara-gara tadi terisi oleh air mutanajis. Sekarang jiriah 1 pindah ke sini ya. Jiriah 1 berubah jadi jiriah kedua. Lah jiriah 1 ini mensucikan tempatnya. Membasuh tempatnya. Mengaliri tempatnya. Ketika dialiri suci apa enggak? Suci. Air ini tidak sampai 2 kula, hanya 1 kula, telah menghilangkan najis dari sungai. Jadinya air apa? Mustamal. Jadi yang jiriah ini mutanajis, yang ada najisnya ngapung itu, mutanajis. Jiriah setelahnya tidak ada urusan, tetap dia tohir mutohir. Walaupun tetangganya mutanajis, dia tetap tohir mutohir. Ya, tidak ada urusan jiriah yang setelahnya. Jiriah yang depannya ya, dia yang depannya nggak ada urusan. Tetap dia tohir mutohir. Ini mutanajis. Lah yang sini mustakmal. Karena apa? Telah menghilangkan najis. Tapi ya kemarin itu air mustakmal gara-gara digunakan menghilangkan najis itu syaratnya untuk dihukum mustakmal berapa? Berapa syaratnya mustakmal fil najis? 6 ya. Kalau mustakmal fil hadas ada 4. Kalau mustakmal fil najis syaratnya ada 6. Wah deh. Lah, ini kalau najisnya ikut ngalir. Beda sekarang kalau najisnya nggak ikut ngalir. Najisnya nyangkut. Jadi ada sungai kecil, jiriannya nggak sampai 2 kula. Di tepi sungai ini ada bangkai kambing nyangkut. Di sini ada bangkai kambing yang nyangkut atau bangkai kucing nyangkut, nggak ikut ngalir, tapi nyentuh ke air. Maka setiap aliran yang nyentuh ini hukumnya apa? Mutanajis. Ini jiriah 1, 2, 3, 4. Nah, jiriah 2 yang pertama kali ada bangkai kucing jatuh ke sini, nyangkut ada di sini, kena air mutanajis ini. Kemudian ini yang depannya ini
tetap tohir mutahhir. Ini mutanajis. Kemudian jiriyah ini melewati ini, mutanajis lagi. Jiriyah berikutnya melewati lagi, mutanajis lagi, terus mutanajis. Sampai kapan? Ya sampai kapanpun mutanajis. Walaupun dari ujung Malang sampai ujung Pasuruan. Selama jiriyahnya sedikit, semua yang melewati najis ini hukumnya mutanajis. Sampai kapan? Sampai terkumpul menjadi jiriyah yang mencapai 2 kula tanpa ada perubahan. Atau nyampe laut ya, nyampe laut sudah, tohir sudah, tohir mutahhir. Atau di sini misalnya, ini jiriyahnya sedikit-sedikit, tapi di sini ada lubang gede ini. Jadi airnya tercampur di sini mencapai 3 kula, sudah tohir mutahhir di situ. Kalau nggak ada berubah, wadih ya. Ini hukumnya mak jari, itu wal jari karokidin. Ibaratnya tadi wa illa, jika airnya tidak mencapai 2 kula, jiriyahnya tidak sampai 2 kula, fabil mulaqah. Ketemu najis, kecemplungan najis, langsung najis. Falau waqa'a fihi najisun, jika jatuh ke air yang ngalir yang sedikit ini najis, wajara bijari, najisnya ikut ngalir. Ya apa? Fa maudhi'ul jiriyatil ula najusa bihi inqalla. Jiriyah yang pertama yang ada najisnya itu najis. Jika sedikit najis itu. Najusa bi inqalla. Walil atiyati ba'daha, jiriyah yang berikutnya itu. Walil atiyati ba'daha hukmu ghusalatin najasa. Hukumnya seperti air yang dibuat nyuci najis. Berarti hukumnya mustakmal kalau memenuhi 6 syarat. Nah, itu kalau najisnya ikut ngalir. Kalau najisnya tidak ikut ngalir, wa illam yajri bi jaryih. Najisnya enggak ikut ngalir, nyangkut di sini tadi. Kucing, bangkai kucing nyangkut, dilewati oleh jiriyah sedikit. Fakullu jiriyatin tamurru alaihi alan najis wa hiya dunal kullaten najisatun. Setiap jiriyah yang enggak nyampe 2 kula yang melewati bangkai ini semuanya najis. Wa imtaddan nahru farasih. Walaupun sungainya sepanjang beberapa farsakh dari Malang sampai Pasuruan, jiriyahnya sedikit, semuanya najis ini. Yang najis yang mana? Yang pernah melewati bangkai. Yang ini yang tidak pernah melewati bangkai ini tetap tohir mutahhir. Wa imtaddan nahru farasih. Sampai kapan najis? Hatta yajtami amin hukullatani bimahal. Sampai terkumpul 2 kula dalam satu tempat. Nah, di sini ada pertanyaan wabihi yulghazu. Nah, ini dibuat yulghaz. Laghaz itu teka-teki. Ada teka-teki fikih. Nah, ada istilah teka-teki fikih, ada teka-teki fikih. Apa isi teka-tekinya? Bi anna lana maun. Ada dalam mazhab kita itu air balagha alafan minal kilal, mencapai ribuan kula. Jadi ada air mencapai ribuan kula wa huwa najisun min ghairi taghayyur. Hukumnya najis padahal enggak berubah. Apa jawabannya? Jadi ada air ribuan kula kena kejatuhan najis padahal enggak berubah. Teka-teki fikih. Apa jawabannya? Ya ini. Air mengalir yang jiriyahnya tidak nyampe 2 kula. Najisnya nyangkut. Setiap jiriyah yang melewati semuanya najis. Dari Malang sampai Pasuruan berapa kula kalau ditotal dari ujung ke ujung? Ribuan kula, bisa jadi jutaan kula. Nah, maka itu semuanya najis. Sampai apa? Sampai terkumpul di satu tempat yang mencapai 2 kula. Wah deh. Yulghaz, itu artinya dibuat teka-teki. Banyak di setiap bab itu ada istilah lughaz itu. Ada ulama, ada satu ulama yang ngarang kitab khusus namanya Al-Alghaz. Jadi kitab khusus isinya bahas teka-teki fikih. Tapi bagi kita pemula itu tidak bagus mempelajari fikih yang model kayak gitu itu. Akhirnya itu nanti dibuat pinter-pinteran ngomong aja untuk jebak orang lain. Hatta orang alim kadang nggak bisa jawab. Apalagi yang pemula ya. Hatta orang alim dikasih teka-teki fikih itu bisa jadi nggak bisa jawab. Nah, karena itu tidak selayaknya kita bagi pemula ini mempelajari teka-teki. Udah belajar fikih yang wajar-wajar aja. Nggak usah yang teka-teki dulu karena ujung-ujungnya nanti kalau bagi pemula ujung-ujungnya untuk pintar-pintaran ngomong untuk ya apa caranya membuat orang terjebak menyampaikan jawaban yang salah, nggak usah.
Jadi kitab yang tadi saya sebutkan itu ada sebagian ulama ngarang kitab itu untuk kita nggak perlu baca, ya nggak perlu baca fikih yang normal-normal saja, bukan yang jebakan. Yang jebakan. Udah, wal jari karokit. Nah, dari kemarin kita bahas air sedikit kurang 2 kula, air banyak berarti berapa? 2 kula ke atas. Berapa sih 2 kula itu? Wal kullatani khamsumi'ati ritlin, 500 ritel. Ritel itu takaran. Takaran kayak wadah gitu, wadah diisi itu 1 ritel. Nah, jadi sekarang nggak ada sudah ini. 500 ritel bil Baghdadi. Ritel itu ada ritel Baghdad, ada ritel Leko, ada? Nggak ada ya. Ritel Baghdad, ritel apa? Mesir, ritel misalnya Hadramut. Nah, ini yang dipakai standar ritel Baghdad. Totalnya air 2 kula itu kalau dijadikan ritel 500 ritel takriban. Takriban itu bukan ukuran pasti. Kira-kira. Karena kira-kira kurang-kurang sedikit tidak apa-apa. Fala yadurru nuqsanu ritlaini. Karena itu kalau kurang 2 ritel tidak apa-apa. Jadi nggak nyampe 500, hanya 498 ritel udah dianggap 2 kula sudah makfu, tidak apa-apa kurang kalau 2. Kalau kurang 3 tidak boleh. Wa yadurru nuqsanu aksar. Kalau kurangnya lebih dari 2, maka dianggap air sedikit. Jadi 2 kula itu 500 ritel. Nah, ini totalnya hanya 497. 500 kurang di 3. Berarti dianggap air sedikit. Kalau kurang 1, kurang 2 tidak apa-apa. Masih ditolerir, masih makfu. Ini kalau dijadikan ritel, sekarang nggak ada. Sekarang yang ada bukan ritel, tapi dibalik liter. Ya, ritel kalau dibalik jadi litrun. Ya, litrun. Ini ritlun. Dibalik sekarang ya. Ritelnya ada dibaca dari belakang, litrun. Gitu. Sekarang liter. Berapa liter? 2 kula 216. Nah, kula itu apa sih? Kula itu wadah air. Kalau sekarang itu ibarat drum. Jadi drum air itu kula. Nah, ini 2 kula, 2 drum. Kula yang dimaksud drum ini, drum kan macam-macam kan? Nah, drumnya apa? Ini yang dimaksud adalah drumnya Qabilah Hajar. Kilali Hajar. Jadi ada Qabilah namanya Qabilah Hajar. Itu punya drum yang ma'ruf indahum di zaman ulama dulu itu ma'ruf. Jadi 2 drum itu air banyak, 2 kula. 1 drum itu diangkat oleh laki-laki kuat. Waktu itu enggak pernah makan Indomie, ya. Enggak makan makanan dari Alfamart, Indomaret itu enggak. Makanya kuat, 1 drum diangkat sendiri kuat. Itu ritel. Sekarang ngangkat galon enggak kuat ya. Ngangkat galon 2 orang. Atau kalaupun 1 orang gini kayak mau mengeluarkan tenaga dalam gitu ya. Itu padahal galon cuma berapa? 1 galon berapa liter? 19 liter ya. Hanya 19 liter. Lah 1 kula ini orang dulu itu kuat ngangkat. Padahal kita tahu 2 kula berapa? 216 liter. Kalau 1 kula kan berarti 108 liter. Ngangkat biasa aja, ngambil dari sumber diangkat gitu. Itu orang dulu. Karena enggak kena makanan Alfamart dan Indomaret. Nah, sekarang kebanyakan makanan itu akhirnya ngangkat galon 19 liter ya. Itu sudah merasa berat gitu. Naikkan ke wadahnya itu susah gitu ya. Kebanyakan makanan-makanan itu kurang. Kula itu drum, wadah air. Wadah air yang ma'ruf di Qabilah Hajar. Itu, min kilali Hajar. Itu. Jadi ada Qabilah namanya Qabilah Hajar. Nah, jadi drum air yang ma'ruf di Qabilah itu. Isinya berarti separuhnya. Nah, sekarang tak terangkan sekaligus jadi PR-nya antum. Ini biar antum paham pentingnya semua ilmu untuk memahami ilmu syariah, termasuk ilmu matematika. Antum dulu yang pernah makan bangku sekolah, nah itu harus bisa ngitung ini. Harus bisa ngitung. Yang nggak pernah makan bangku sekolah, ya nanti nanya kepada yang makan bangku sekolah. Penting, matematika itu penting untuk memahami ilmu syariah, khususnya bab zakat dan yang lain-lain. Nah ini penting. Nah, di sini termasuk 2 kula ini. Wa qadruhuma bil misahah. Kalau ukuran 2 kula menggunakan ukuran volume. Itu misahah. Misahah itu ibarat meteran atau apa. Fil murabba
Kalau wadahnya itu kubus, murabba ini aslinya segi 4 ya. Tapi segi 4 ya tidak bisa diisi 2 dimensi ya. Itu. Artinya kubus. Anak tidak bisa gambar. Ya tidak apa-apa, meskipun jelek apa-apa. Yang penting paham antum ya. Gini ya. Terus ya. Jeding kan ini kan ya. Nah, itu jeding. Lah, untuk wadah yang murabba, jika jedingnya model ini segi 4, nah, maka ukurannya itu wa qadru man bil misahah fil murabba dhira'un wa rub'un. 1 dhira' 1/4. Tulan panjangnya, wa ardon lebarnya, wa umkon dalamnya. Semuanya 1 dhira' 1/4. Dhira' itu sama dengan 48 cm. 1 dhira' sama dengan 48 cm. Iya, 1 dhira' 48 cm. 48 bagi 4 berapa? 12. Berarti kalau dhira' wa rubu' 48 ditambah 12 berapa? 60. Berarti air 2 kula itu kalau ada jeding, panjang, lebar, dan dalamnya masing-masing 60 cm. Ininya 60 cm, ini 60, ini juga 60. Ini panjangnya 60, lebarnya 60, dalamnya 60. Nah, silakan. Ma'ruf hasilnya 216 liter tadi, tapi apa cara ngitungnya? Nah, ini pakai rumus matematika, semua ngerjakan di kertas. Terserah dikerjakan per kelompok. Nah, itu. Enggak apa-apa, hatta antum nyontek enggak apa-apa. Yang penting kalau tak tanya kok bisa hasilnya segini, harus tahu. Nyontek kok enggak apa-apa. Kerjakan nanti di kertas ya. Kerjakan di kertas kok bisa jadi 216 liter. Atau salah 200 itu bisa jadi enggak 216, salah karena secara rumus matematika ternyata 170 mungkin ya liter. Nah, apa benar hasil 2 kula itu 216 liter itu apa benar? Dihitung. Panjang, lebar, dan dalam masing-masing dhira' wa rubu'. 1 dhira' 1/4. 1 dhira' itu 48 cm, kalau 1 dhira' 1/4 berarti 60 cm. 60 cm. Silakan dihitung. 60 kali 60 kali 60. Nanti apa caranya menjadikan liter? Semua dipelajari di ilmu matematika. Semuanya dipelajari. Semuanya dipelajari. Ngingat-ngingat ilmu itu lagi yang pernah antum pelajari. Enggak sia-sia antum belajar matematika itu. Penting matematika itu ya. Ya itu. Penting. Nah, apa benar 216? Nah, silahkan nanti dihitung. Yang enggak paham silahkan nanya pada yang paham. Nyontek kok enggak apa-apa, gambarnya, angka-angkanya, nyontek kok silahkan. Tapi kalau tak tanya kok bisa jadi segini, ini kok bisa begini, ini kok bisa begitu, harus bisa. Jadi nyontek enggak apa-apa, tapi nyontek sak caranya ya. Bukan nyontek hasilnya. Nyontek sak caranya, silahkan, enggak apa-apa. Ini kalau wadahnya apa? Kayak begini, kubus. Gitu. Wafil mudawar, kalau wadahnya bulat. Itu. Kalau wadahnya bulat kayak tong ya apa? Atau sumur. Lah antum ingin tahu, sumur ini airnya 2 kula, nyampe 2 kula apa enggak? Atau tong, ini nyampe 2 kula atau enggak? Nah, ada beda lagi rumusnya. Wafil mudawwari, untuk wadah yang bulat. Jadi wadah yang bulat kalbiri, seperti sumur. Maka dhira'ani umkon. Dalamnya 2 dhira'. Tapi antum lihat sarahnya. Salah nanti antum kalau tidak lihat sarahnya nanti salah. Dhira'ani umkon di sarahnya itu dhira'ani bi dhira'in najjar. Dhira' tapi pakai dhira'nya tukang kayu. Beda. Ada dhira'ul yad, ada dhira'nya tukang kayu. Dhira'ul yad itu 1 dhira' itu ini loh. Dari ujung jari sampai siku. Ini dhira'ul yad namanya. Antum kalau ingin tahu dhira'nya antum normal apa enggak? Kalau panjangnya segini normal. Kalau hanya sampai sini kependekan. Kalau lebih dari sini berarti termasuk kategori qabilah tangan panjang. Ya. Nah, jadi antum ingin ngukur dhira'nya antum normal apa enggak? Dhira' itu dari ini, ujung jari sampai siku.
Silakan diukur dirok jantung ya. Kalau normal ini 48 cm. Kalau kurang atau lebih berarti ada yang melebihi normal, ada yang kurang dari normal, di bawah standar atau melebihi standar. Yang standar SNI ini. Ya. Ya. 48 cm. Jadi dirok lihat itu ini. Nah, ada dirokun najjar. Jadi alat untuk ngukur yang biasa dipakai oleh tukang kayu. Diroknya mereka, istilah dirok yang dipakai oleh tukang kayu bukan ini. Mereka punya istilah sendiri. Dirokun najjar itu beda. Nah, di sini untuk wadah yang bulat, dirokani umkon ya. Dirokan di sini diroknya siapa? Bukan dirok lihat tapi bidiroin najjar, binun, tukang kayu. Itu, tukang mebel. Orang-orang Karopia ya. Orang-orang Karopia. Orang-orang Karopia itu tempatnya mebel. Tukang mebel zaman dulu itu punya ukuran disebut dirok. Diroknya mereka bukan standar tangan, beda. Ada dirok yat, ini dirok yat. Ada dirokun najjar. Dua diroknya najjar ini, wahwa diroknya najjar itu dirokun warubu. Diroknya najjar berapa? Dirokun warubu. Biadin mu'tadilah. Satu diroknya najjar sama dengan dirok warubu. Berapa dirok ini? Bidirok najjar? Dua. Dirok warubu dikali 2 berapa? 1 dirok 1/4 dikali 2. 1 dirok 1/4 dikali 2 berarti 2 dirok setengah. Berarti kan 60 kali 2. Lah untuk sumur wafil mudawari kalbiri, kalau wadahnya itu bulat seperti sumur, seperti drum, tong, dan seterusnya, untuk ngukur ini nyampe 28 enggak, maka diro'ani umkon. Dalamnya 2 dirok, tapi dirokun najjar. Kalau pakai dirok lihat, 2 dirok setengah. Jadi kalau ada wadah bulat begini, ini, ya, tambah jelek malah ya. Jadi intinya begini. Jadi kalau ada tong, ini dalamnya ini 60 kali 2. Berarti berapa? 120 cm. Itu dalamnya. Jadi dalamnya 2 dirok pakai diroknya najjar. 1 diroknya najjar, dirokun warubu. Kali 2 berarti dirokani wanis. 2 dirok setengah. 60 kali 60, 120 cm. Ini dalamnya. Wa dirokun ardon. Untuk lebarnya dirok. Balik ini, diroknya bukan dirok najjar ini. Dirok apa? Lihat sarahnya. Wa dirokun ardon. Dirok apa ini? Dirok najjar apa dirok yat? Dirok yat ya ini tadi, balik. 1 dirok yat berapa? 48. Lah, ardon. Ardon ini diameter. Ardon ini diameter ininya. Kan ada lingkaran begini lagi. Diameternya ini 48 cm. Nah, silakan dihitung. Di matematika ada rumusnya, ada istilah nanti jari-jari ya. Itu ada istilah jari-jari dan macam-macam itu. Nah, silakan dihitung. Semua insya Allah pernah sekolah kan? Nah, kalau enggak pernah, hatta tika enggak pernah. La PAUD, la tika, la SD, la SMP, la SMA. Tapi langsung kuliah ya. Sulapan ya. Goroib itu ya, udah ada SD dah. Enggak pernah sekolah. Kalau antum pernah sekolah, bisa ngitung. Diajari rumusnya di sekolah, diajari rumusnya. Hatta di pondok dulu juga diajari. Di pondok diajari juga. Jadi ini. Jadi kalau wadahnya model gini, masing-masing 60. Panjang, lebar, dalam. Itu 60. Kalau sumur atau tong atau wadah yang bulat intinya ini. Dalamnya 120 cm. Diameternya berapa? 48 cm. Silahkan dihitung. Apa benar hasilnya 216 atau salah? Ya apa caranya? Silahkan masing-masing ditulis ke kertas. Jangan kertas sobekan. Eman. Antum kalau kertas sobekan nanti taruh lupa naruhnya. Tulis di buku tempatnya fawaidnya antum.
Buku khusus nyatet kumpulan-kumpulan keterangan penting, tulis di situ. Jadi nanti kapan-kapan diperlukan tinggal ngelihat. Antum baca kitab fikih yang kitab mana saja ya seperti ini 2 kula penghitungannya. Nah, jadi wafil mutawar kalbiri umkon, dhira'ani umkon, dhira'un najar ini, wa dhira'un ardon. Nah, lebarnya artinya diameternya itu 1 dhira'. Ya, selesai. Sekarang musonef beralih kepada pembahasan air tohir mutohir tapi haram dipakai. Jadi ada air tohir mutohir, suci mensucikan, mutlak. Dipakai wudhu, mandi, menghilangkan najis sah, tapi haram. Sah tapi haram. Apa itu? Wa tahrumut toharatu bil ma'il musabbali lisyurbi. Haram bertoharoh, toharoh baik toharoh wajib atau sunnah. Baik raf'ul hadas atau izlatun najis, au ma fi manahuma, au ala suratihima. Ini air atau debu atau apa saja, alat sesuci pokoknya. Haram bertoharoh menggunakan air yang disediakan khusus untuk minum. Kayak di Masjid Jame' itu, di Masjid Jame' itu ada mesin pendingin air untuk minum di pintu gerbang itu. Jadi antum setelah melewati naungan payung Madinah, itu kan masuk gerbang, ada mesin kotak itu pendingin air. Bagi siapapun yang ingin minum air dingin gratis di situ. Itu hanya untuk minum. Antum buat toharoh haram. Misal pas ada acara khatmil Quran atau khol atau Isra Mi'raj atau apalah di situ, mau sholat, mau wudhu antum batal, mau wudhu ke jeding, antri. Wudhu di tempat minum itu haram. Sah apa enggak? Sah wudhunya, tapi haram. Kenapa? Air itu disediakan di situ bukan untuk toharoh, tapi untuk minum. Lah, air musabbal lisyurbi enggak boleh dipakai yang lain. Dan boleh diminum di tempat. Enggak boleh para peziarah, orang ziarah ke Habib Ja'far atau Kiai Abdul Hamid, ziarah ngisi botol ya, kepingin gratisan. Di setiap makam jadi botol air mineral beli pertamanya aja. Atau enggak nyari memang botol bekas. Itu. Ziarah Wali Songo. Air mineral enggak pernah beli. Ngisi di makam-makam itu ya. Ngisi. Enggak boleh dibungkus. Kecuali memang yang disediakan untuk boleh dibungkus. Kayak di makam-makam Sunan Ampel itu memang disediakan sumber air untuk dibungkus. Yang katanya konon dari sumur yang dibuat oleh Sunan Ampel. Katanya begitu. Nah, untuk tabarukan. Atau kalau dulu di Tuban itu di tengah pantai ada sumber air tawar di tengah pantai. Semua sumur sekitarnya yasin di pantai kok. Ini enggak di tengah pantai nyumber airnya tawar. Itu dulu ceritanya karomahnya Sunan Bonang. Jadi ada orang biksu. Oh, biksu ini pinter sakti dan segala macam, pinter debat, pinter segala macam. Pinter debat dan sakti. Ingin nantang Sunan Bonang bawa kitab banyak dari India. Satu kapal nyampe di Tuban tenggelam. Hampir nyampe Tuban tenggelam. Kapalnya semuanya tenggelam, buku-bukunya habis. Itu kemudian terdampar di pantai. Sunan Bonang jalan di pantai ketemu. Ditolong. Ente dari mana? Gini. Ada apa tujuan ente? Anak mau ketemu orang yang katanya namanya Sunan Bonang, ingin tak ajak debat. Ingin tak ajak debat itu. Oh, saya Sunan Bonang. Kata si biksu tadi, untung ente ketemu anak sekarang. Seandainya buku-buku anak sudah tenggelam, anak nyiapkan buku-buku untuk debat sama ente. Seandainya ada buku-buku anak pasti ente kalah, enggak bakalan menang debat sama anak. Oh gitu. Kalau tak kembalikan buku ente gimana? Akhirnya dicoba oleh Sunan Bonang, tongkatnya ditancapkan ke pantai. Itu dia kehausan juga, mau minum air laut tambah haus ya. Ditancapkan tongkatnya, ditarik keluar air sumber tawar dan kitab-kitabnya keluar dari situ, buku-bukunya. Langsung dia beriman. Itu Sunan Bonang. Dulu sebelum dibuat tempat wisata, Al-Fakir sih nututi biasanya ke pantai itu ngambil air itu, nyumber memang. Ndak buatan alami, ndak dibuat apa dari bangun ndak apa gitu di tengah. Airnya tawar. Terus sekarang nggak tahu masih ada apa enggak dibuat tempat wisata itu. Parkir bus wisata dan wisata, nggak tahu masih ada apa enggak sumbernya. Kalau dulu sebelum dibangun itu ada. Di tengah pantai. Di tengah pantai.
tawar air. Kalau kayak gini misalnya memang diperbolehkan bawa tidak apa-apa, tapi kalau musabbal kayak di Masjid Jami' itu, depan itu tidak boleh dibuat toharo, dan untuk minum hanya boleh di tempat, tidak boleh diwadahi, dipindah ke tempat lain, tidak boleh. Gitu. Untuk minum sendiri tidak boleh, jualan es oyen airnya ngambil situ ya. Nah, itu. Jualan es oyen atau apa, nah itu ngambil air di situ nggak boleh, disediakan untuk minum, bukan untuk dijual. Hati-hati. Kalau di Indonesia nggak terlalu banyak tempat-tempat kayak gitu. Di Hadramut banyak, karena kan daerah panas. Terus kadang-kadang itu antara satu kampung dengan kampung lain itu jauh, terpisah oleh padang pasir. Sehingga rawan orang itu kehausan di tengah perjalanan. Ya kalau di sini kehausan, banyak Alfamart, Indomaret. Ya, kalau di sana nggak ada padang pasir kering. Panas mau beli, nggak ada orang jualan. Nah, makanya di tengah-tengah padang pasir itu banyak orang mutabarik kepingin dapat pahala jariah, ya bikin sumber air di yarhamukallah. Dikasih mesin pendingin itu. Dikasih mesin pendingin biar orang kalau ingin minum air segar di tengah padang pasir itu ada. Nah, ini tidak boleh dibuat toharo. Boleh diminum di tempat. Apa boleh dibungkus? Lah, untuk kawasan-kawasan seperti itu, kalau dikhawatirkan nanti akan kehausan di tengah perjalanan dan khawatir tidak nemu air, boleh bungkus secukupnya. Tapi resiko, kalau kelebihan harus dikembalikan ke tempat awal. Nah, itu. Ya. Jadi seperti itu. Padeh ya? Padeh. Nah, ini fasal ini habis. Ada soal? Oh, sebelum ke soal, kita bahas air-air yang sah digunakan toharo mutlak, dibuat toharo sah tapi haram. Di antaranya nih air musabbal lisyurbi, air musabbal lisyurbi. Kemudian air gosok, air yang maghsub, airnya orang digosok, sah wudunya, mandinya, menghilangkan najisnya sah, cuman haram. Sebaliknya juga sama. Kalau tadi air disediakan minum tidak boleh dibuat toharo, begitu juga air yang disediakan untuk toharo tidak boleh diminum. Ada tempat keran gitu disediakan khusus untuk wudhu. Antum minum di situ tidak boleh. Kalau kerannya beliau bebas itu, bebas penggunaan untuk wudhu, untuk minum terserah antum ya. Nah itu. Tapi kalau ada misalnya tempat masjid atau apa disediakan tempat wudhu, ditulisi tempat wudhu. Antum minum tidak boleh. Hanya boleh untuk wudhu. Minum tidak boleh. Kecuali minum yang merupakan sunnahnya wudhu. Orang itu kan sunnah. Setelah wudhu selesai, minum sisa air yang ada. Bukan ngambil di wajah, diambil, diminum. Bukan. Ya yang di tempat itu. Kalau bak mandi misalnya, antum wudhu, masih ada sisa air, sisanya itu antum minum. Syifa likulida. Kalau nggak puasa ya. Kalau nggak puasa jangan. Syifa likulida. Gitu. Gitu. Kalau keran bagaimana? Ya aliran setelahnya jadi wudhu dari keran. Udah selesai dari basuh kaki, buka lagi keran sedikit, diminum. Itu syifaun min kulli da. Jadi termasuk kesunatan wudhu, minum baqiyatul ma setelahnya. Lah, kalau airnya air musabbal li toharo, air yang memang disediakan khusus untuk toharo, apa boleh antum minum di situ? Apa boleh minum dari air itu? Khilaf. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ada yang memperbolehkan karena termasuk rangkaian wudhu ini. Minum ini sunnahnya wudhu. Sebagaimana kita boleh untuk ngusap telinga yang hukumnya sunnah, boleh untuk basuhan kedua ketiga yang hukumnya sunnah, begitu juga boleh untuk minum setelah wudhu karena sunnahnya wudhu. Sebagian ulama tidak memperbolehkan. Khilaf. Di soal? Ya dihitung aja. Ini PR ini antum tak minta untuk ngitung. Yang ini hasilnya berapa liter, yang ini hasilnya berapa liter. Apa benar yang masyhur bahwa air 2 kula itu 216 ini apakah benar? Antum bisa tahu nanti ngitung ini. Ya ini isi airnya sesuai ukurannya ini. Jadi airnya full, kalau enggak full ya enggak 60.
otomatis full. Ini juga sama ya. Jadi kedalamannya kalau ini 60, 60, 60. Panjang, lebar, dalam. Ini dalam sama diameter. 48 diameternya, panjangnya 120. Apa benar hasilnya ini? Antum hitung, nanti tulis di buku fawaid. Biar kesimpen habis itu. Nggak kececeran ada di lembaran-lembaran, diselipkan ada di kitab, itu nanti rawan hilang. Antum itu. Padahal visual. Tadi zira yang sama dengan 48 cm itu zira najar atau zira? Yang mana? Yang sama dengan 48 ini. Diratul yad. Diraul yad. Ya itu. Diroknya najar itu satu diroknya 60. Dirok najar itu satu diroknya 60. Kalau satu dirok seperempat lebih dari itu. Tinggal nambahin seperempatnya. Seperempatnya 60 berapa? 15 berarti 75. Kalau dirok warubuhnya najar. Ayo, dari soal lain. Enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ada satu.